Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Liza Ostariza, Prodi Manajemen dan mata pelajaran Manajemen Pemasaran dan Wirausahaan. Selamat menyaksikan. Pemasaran dan marketing ialah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan cara mencari keuntungan. 1. Etika pemasaran dalam produk seperti produk yang dibuat bentuk harga guna dalam masyarakat, produk yang dibuat nilainya tambah tinggi, produk yang dibuat dapat memuaskan masyarakat. Etika memuaskan dalam bentuk harga seperti perusahaan mencari dengan margin laba yang layak dan harga atur dengan daya beli masyarakat sekitar. 2. Persaingan adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, seperti strategi penantang pasar. Seperti 1. Mengidentifikasi strategi dan tujuan lawan. 2. Menyerang pemimpin pasar, menyerang pemimpin perusahaan yang sama dengan ukurannya dan menyerang perusahaan yang lebih kecil di bawah dia. Seperti menganalisis persaingan strategi. Sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu dengan memiliki tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan jangka panjang. Membangun merek yang kuat. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, dan desain untuk kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok. Peran merek itu bagi konsumen mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen menentukan tanggung jawab atas kinerjanya, menyederhanakan pengembalian keputusan dan mengurangi risiko. Bagi perusahaan, penyederhanaan penanganan dan penelusuran produk, membantu mengatur catatan dan persediaan akuntansinya, melindungi hukum dan fitur dalam aspek bentuk unit produk, dan loyalitas yang memberikan tingkat peminat dan yang aman serta kesediaan pembeli dan pembayar membelinya, dan mengambilkan keunggulan kompetitif dalam sebuah barang yang memiliki merek tertentu. Pengelola komunikasi pribadi. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalani komunikasi secara langsung dengan konsumen. Biasanya strategi yang dianggap efektif karena biasa berinteraksi serta membuat database pelanggan dan juga dapat mengaktifkan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media guna mendorong respon komunikasi. Seperti biasa saluran yang digunakan itu kayak surat langsung, pemasaran katalog, TV interaktif, kios, seperti web atau peralatan gerak seperti mobil. Biasanya mereka menggunakan manfaat pemasaran langsung seperti mendapatkan jangkauan calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh pelanggan dengan memiliki aspek. 2. Memungkinkan pemasaran menguji media dan pesan alternatif untuk menentukan pendapatan yang paling efektif di segi biaya. 3. Membuat penawaran strategi pemasaran yang kurang dilihat pesaing. 4. Mengatur respon terhadap kampanye. Itulah manfaat pemasaran secara langsung. Jasa atau layanan atau sebut dengan servis. Semua adalah tindakan atau kinerja yang dapat membantu dan ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain dengan pada intinya yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Biasanya produk yang dapat atau tidak terkait dengan produk fisik seperti kriteria jasa dalam bentuk tak wujud, tak dipisahkan, bervariasi dan musnah.
Pedagang eceran. Pedagang eceran termasuk dalam semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Sedangkan eceran atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume penjualan terutama datang dari penjualan eceran. Tingkat layanannya seperti pengenceran mempromosikan diri, menawarkan satu dari tempat tingkat layanan yakin, yakni seperti swalayan, memilih sendiri, pelayanan terbatas, layanan dengan penuh. Kategori usaha eceran non toko seperti penjualan langsung dan pemasaran langsung. Pedagang grosir ialah yakni mencakup semua kegiatan dalam menjual barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali. Pedagang grosir. Perbedaan antara pedagang grosir dengan pengeceran seperti pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer dan lokasi. Terus transaksi grosir lebih besar dari eceran. Kalau untuk pemerintahan menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan dan hukum dan pajak. Pasar logistik ialah meliputi perencanaan infrastruktur dan memenuhi pemerintahan. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari satu titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Biasanya keputusan logistik pasar itu memprosesan pemasaran, pergudangan dan persediaan. Keputusan logistik pasar biasanya memprosesan pemesanan. Perusahaan berusaha mengsingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yakni waktu antara menerima pesanan, pengiriman dan pembayaran. Contohnya, General Electric mempromosikan sistem informasi dengan memberi kredit pelanggan terhadap penerima pesanan dan menentukan apa dan di mana barang disimpan. Kalau untuk dua, pergudangan. Fungsinya menyimpan dan membantu memperlancarkan perbedaan antara produk dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Biasa gudang penyimpanan itu kayak penyimpanan barang untuk jangka waktu menengah sampai panjang. Kalau untuk gudang distribusi, biasanya penerimaan barang dari berbagai pabrik, perusahaan dan pemasokan serta memindahkan segera mungkin. Kalau gudang otomatis menerapkan sistem pengenaan dan bahan yang dimajukan dalam kendali